Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-13, Kebangkitan Musa. Jumat 24 Desember, pendalaman. Pada waktu dengan marah mereka berseru, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Mereka menempatkan diri pada tempat Allah, seolah-olah kuasa itu ada pada diri mereka. Manusia yang penuh dengan nafsu dan kelemahan-kelemahan, merasa jemu oleh karena persungutan-persungutan yang terus-menerus dan pemberontakan bangsa itu. Musa telah kehilangan pandangan akan penolongnya itu, dan tanpa kekuatan ilahi, ia telah dibiarkan untuk menodai catatan hidupnya dengan satu perbuatan yang menunjukkan kelemahan manusia. Orang yang sebenarnya dapat berdiri teguh, suci, dan tidak mementingkan diri sampai pada akhir pekerjaannya ternyata telah dikalahkan. Allah telah dihina di hadapan perhimpunan itu, di mana sebenarnya ia terus dihormati dan ditinggikan. Ellen White, Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 502. Di atas bukit di mana Yesus dipermuliakan, Musa hadir bersama dengan Elia yang telah diangkat ke sorga. Mereka diutus sebagai pembawa terang dan kemuliaan Bapa kepada anaknya. Dan dengan demikian, doa Musa yang diucapkan berabad-abad sebelumnya akhirnya telah dikabulkan. Ia telah berdiri di atas gunung yang indah itu, pusaka umatnya, sambil memberikan kesaksian kepada Dia yang di dalamnya segala perjanjian Israel terpusat. Demikianlah pemandangan terakhir yang dinyatakan kepada khayal manusia fana dalam sejarah hidup seorang manusia yang amat dihormati oleh surga. Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 81. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Seperti kitab Ulangan, kitab Kejadian diakhiri dengan sebuah kematian tetapi tanpa kuburan, dan memiliki hubungan yang sama dengan pengharapan tanah perjanjian. Dimulai dengan penciptaan dan Taman Eden, dan diakhiri dengan pemandangan tanah perjanjian, yang seringkali merupakan simbol dari langit yang baru dan bumi yang baru. Pentingnya kedua peristiwa ini akan diulangi lagi di dalam firman. Pola seperti ini ada dalam struktur sastra beberapa kitab dalam Alkitab. Misalnya kitab Yesaya yang juga dimulai dengan penciptaan dan diakhiri dengan peringatan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru, dan pengharapan akan ibadah yang kekal yang akan kita lakukan bersama-sama dengan umat tebusan dan Allah itu sendiri, berlawanan dengan akibat kematian. Kitab Pengkhotbah dimulai dengan penciptaan dunia dan diakhiri dengan kehancuran dunia dan hari penghakiman. Kitab Daniel juga dimulai dengan referensi penciptaan ketika Daniel mengatur pola makanannya dengan merujuk pada catatan kejadian penciptaan. Dan struktur yang sama juga kembali dalam perjanjian baru. Contohnya Yohanes yang memulai Injilnya dengan kebangkitan dan peristiwa penciptaan, dan mengakhiri kitab nubuatannya itu dengan pengharapan tentang kedatangan Yesus Kristus dan kehidupan dalam kerajaan Allah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa firman Tuhan itu diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan pengharapan akan kedatangan Mesias. Dan ini merupakan kabar baik bagi manusia di sepanjang zaman, bahwa ada pengharapan. Walaupun sudah terkontaminasi dengan dosa, tetapi Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya iman sangatlah diperlukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan atau pengharapan akan kerajaan Allah, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau penciptaan. Ini merupakan hal yang sangat penting karena membuktikan pentingnya cerita kebangkitan Musa di akhir kitab Ulangan dan pekabarannya yang relevan bagi para pembaca Alkitab ataupun saudara dan saya di akhir zaman ini. Dan janganlah pernah kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini ada pertentangan besar yang sementara terjadi antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan iblis. Dan sebenarnya ini sudah dimulaikan sebelum dunia ini diciptakan di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya sangatlah penting yang diinformasikan di dalam kitab Yudas, bahwa peristiwa kebangkitan Musa memperlihatkan dalam bentuk mini pertentangan yang besar antara Allah dan iblis itu. Perselisihan antara Mikael, pahlawan besar yaitu Yesus Kristus, dan iblis tersebut. Di satu sisi ada setan yang memiliki alasan yang kuat untuk menahan Musa di dalam kubur karena kegagalannya untuk menjadi orang benar. Di sisi lain ada Yesus Kristus yang membela dan menyelamatkan Musa melalui kuasa darahnya.
Dan kabar baiknya adalah pada akhirnya Musa dibangkitkan dan ia mewarisi kerajaan sorga. Sebagaimana dengan Musa, demikian pula dengan kita. Kita sedang terlibat di dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Di manakah posisi kita? Mari kita terus setia kepada Tuhan, beriman pada Allah bahwa Ia akan terus bersama-sama dengan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya, di garis akhir nanti, kita akan menjadi pemenang dan akan mewarisi kerajaan sorga. Belajarlah dari kehidupan Musa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran sepanjang minggu ini, dan ini merupakan pelajaran yang terakhir di triwulan ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami dapat mewarisi tanah Kanaan sorgawi yang Tuhan telah janjikan. Mampukan kami untuk kami terus beriman, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.